Sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap abail kiram al-muhtaramun, segenap para syiban, para habaib, para syaraif, para hadirin hadirat, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin bin Syahab sekeluarga besarnya, juga Ketua Rabithah Alawiyah Al-Habib Taufik bin Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Segaf, ahlan wa sahlan bigudumih wa tasharraf al-majlis bigudumih. Semoga kita yang hadir dapat berkah insyaallah. Alhamdulillah, kita di malam maulidnya Nabi Muhammad SAW ini semoga menjadikan kita sebagai orang-orang yang sadar bahwa umat Nabi Muhammad SAW sangat perlu dengan Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada Sahibul Bait dan majelis mengadakan maulid ini adalah untuk menyambung batin kita dengan Rasul SAW dan untuk menambahkan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW, di samping agar mendapatkan keberkahan. Dikatakan oleh para ulama, majlis atau tempat dibacakan maulidnya Nabi SAW, wewangian di majelis itu 6 bulan tetap akan tercium, selama 6 bulan. Jadi keberkahan itu akan tetap ada selama 6 bulan ketika dibacakan maulidnya Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau kita mau bikin maulud tiap hari, belum bisa kita membalesi Sayyidina Rasulullah SAW. Karena itu kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah selalu menyertai saudara, selalu menyertai seorang hamba bila mana hamba tersebut membantu saudaranya. Antum hadir di sini menyenangkan daripada ahli majelis, menyenangkan bagi sahibul hajah yang mengadakan acara ini. Semoga antum disenangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqabulul hajat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidina Rasul SAW. Dan tentunya dalam majlis ini kita minta kepada Allah, semoga sebagaimana kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini, semoga nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hanya satu poin yang ingin saya sampaikan, perbanyaklah di rumah-rumah kita menyebarkan sejarah Rasul SAW. Ada buku sejarah Rasul SAW tentang sifat-sifat Nabi. Habib Ali menasihatkan, hendaknya engkau jadikan satu waktu engkau dan keluargamu untuk duduk bareng. Duduk bareng, quality time namanya. Quality time kamu adalah ceritalah tentang Sayyidina Rasul SAW. Karena hanya dengan cerita kepada Rasul SAW itu yang akan menyelamatkan dirimu. Pernah diceritakan ada satu orang terkena pengaruh Islamfobia di Eropa sana. Sampai besoknya dia sudah bilang, saya akan keluar dari Islam, akan saya iklankan, proklamir saya mau keluar, mau murtad katanya dia. Tapi dia kebiasaannya oleh ibunya tiap malam diajarin sebelum tidur baca sholawat 100. Sudah besok ini sudah ini sholat terakhir, semuanya terakhir sudah. Dia sudah bilang sama teman-temannya, ini goodbye ya semuanya ya, ahli masjidnya dia goodbye semuanya. Tapi ketika besok sudah mau memproklamirkan, malamnya dia tidur, masih tangannya itu tiba-tiba tergerak sendiri. Hatinya tanpa dia kontrol, di bawah kesadarannya membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala ya Allah. Ternyata di saat itu datanglah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di luar daripada perasaan saya, ini di luar daripada nalar saya, yang mana saya masih tersambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas ini adalah agama benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya enggak jadi dia murtad daripada Islam berkat sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya didikan orang tua. Karena itu saya atas nama Sahibul Bait mengucapkan jazakumullah khairul jaza, dan juga mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam penyediaan tempat ataupun nanti dalam penyediaan hidangan dan lain sebagainya. Ini yang bisa kami lakukan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ala husni niyatikum, niat antum yang baik mau ngasih maaf atas kekurangan-kekurangan kami. Insyaallah dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan dengan seksama. Tolong ketika Al Habib Taufik lagi bicara dan lain sebagainya, jangan dibagikan apapun, jangan ribut apapun, minta tolong ya, minta tolong, harap didengarkan dengan seksama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sini aja enak. Antum sini. Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa yumsi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya thalathan kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu aw an yardahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membaca pagi dan sore tiga kali raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan hamba. Saudara, kalimat itu adalah enteng untuk dibaca, tapi nilainya adalah sangat tinggi. Pertama, raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Tuhan. Manusia yang ridha Allah sebagai Tuhannya, dia akan mensyukuri ketika Allah menganugerahkan nikmat kepadanya, sabar ketika Allah mengujinya. Semua kemampuan Allah ia terima dengan lebar hati. Dia selalu patuh dan menghindari segala maksiat kepada Allah. Dia akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin manusia yang ridha Allah sebagai Tuhannya tapi dia selalu melanggar ajarannya. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha la'amri fil badi'i hadha la'amri fil badi'i hadha la'amri fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu maksiat kepada Allah tapi kamu selalu mengkewar-kewarkan aku cinta kepada Allah. Akal mana yang bisa menerima ini semuanya, saudara? Kalau benar-benar cintanya kamu kepada Allah itu adalah kuat, maka tentunya orang yang cinta itu akan patuh terhadap orang yang ia cintai. Istri menyatakan cinta kepada suami tapi selalu melanggar suami. Anak yang menyatakan cinta kepada orang tua tapi selalu melakukan yang tidak disenangi orang tua. Begitu juga kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita selalu maksiat kepada Allah. Akal siapa yang akan bisa menerima, saudara? Yang kedua adalah ridha Islam sebagai agama. Manusia yang ridha, puas Islam sebagai agama, tentunya dia akan membanggakan ajaran Islam. Dia akan patuhi perintah-perintah Islam. Dia akan menghindar larangan-larangan Islam. Islam menjadi kebanggaannya.
Dia akan tidak segan dan tidak enggan kalau dia mengucapkan aku adalah seorang muslim. Tapi ketahuilah, Allah menyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala inni minal muslimin. Orang itu jangan mengelontarkan aku Islam dulu, tapi jadilah orang yang paling bagus ucapannya, yaitu ketika dia selalu berdakwah ilallah, hidupnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, hidupnya mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Kemudian dia tadi itu beramal soleh, dia sholat berjamaah, dia selalu i'tikaf di masjid, dia tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran, dia selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi, istighfar, berzikir, dia baik terhadap orang tua, bakti terhadap orang tua, baik terhadap tetangga, rahmat kepada orang fakir miskin. Kemudian baru dia menyatakan aku orang Islam. Jangan nanti mengaku aku Islam tapi pemabuk, aku Islam tapi dia mencuri, aku Islam tapi dia tidak sholat, aku Islam tapi pecandu narkoba, aku Islam penzina, aku Islam rentenir. Kalau sudah demikian, Islam akan menjadi tercoreng dengan orang-orang yang demikian. Banyak orang tertarik dengan ajaran Islam, tapi banyak orang mundur karena oknum-oknum orang-orang Islam yang tidak menjalankan Islamnya, saudara. Karena itu dibalik dakwah yang benar dengan lemah lembut, dengan hikmah, kemudian amal soleh, maka mengakulah sebagai orang Islam. Disinilah nanti akhirnya orang akan tertarik dengan Islam. Anda lihat bagaimana datuk-datuk kita, Anda lihat bagaimana Wali Songo, Anda lihat bagaimana Sayyid Muhajir Ahmad Isa, Anda lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Haddad. Mereka berdakwah dulu, saudara. Mereka akan nampak amal mereka semuanya. Dengan orang yang demikian ini banyak tertarik orang masuk Islam, saudara. Banyak yang mengikuti mereka, banyak akhirnya terbuka hati mereka, dan akhirnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau Anda puas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Anda, maka berkiblatlah kepada Nabi Muhammad dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam adat, dalam pekerjaan, dalam segala gerak-gerik Anda, aktivitas Anda, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, beliau ini adalah sosok manusia yang udah dimuliakan oleh Allah sebelum diwujudkan oleh Allah. Beliau ini sudah dapat pangkat dan derajat sebelum diangkat jadi nabi, sebagai pemimpin para nabi, penutup para nabi. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali diberitahu akan wujudnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Ada satu riwayat Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adrakahum min ummatika an yu'minu bihi. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad dan kabarkan kepada umatmu kalau ada yang menemui Nabi Muhammad di masa hidupnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam, walaula Muhammad ma khalaqtu jannah walan nar.
kalau bukan karena Muhammad aku nggak ciptakan Adam. Nabi Adam diciptakan untuk bisa menurunkan di antaranya cucunya Nabi Muhammad SAW. Intinya itu kata beliau. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak ciptakan surga dan neraka. Lamma khalaqtul arsh 'alal ma'i ittarab fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fatma'an. Ketika aku ciptakan arsy di atas air, arsy itu selalu goyang, maka aku tulis ada di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi tenang itu arsy Allah. Ya ikhwani, pertanyaannya, kenapa Anda selalu gelisah hidup di atas dunia ini? Kenapa Anda terlalu bingung dengan krisis, dengan kejadian macam-macam di atas dunia ini? Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di hati Anda, Anda akan menjadi tenang, saudara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini hanya sekedar slogan lisan, hanya sekedar tulisan yang kita pajang, bukan menjadi satu keyakinan yang mantap ada di hati. Apa sih yang kita hadapi sekarang ini? Ujian apa sih? Anda lihat bagaimana Nabi SAW sendiri dalam berdakwah mengajak Islam. Bagaimana keluarganya Nabi saat itu? Bagaimana para sahabatnya Nabi saat itu? Tantangan yang luar biasa, musuh-musuh yang sadis di hadapannya. Tapi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mereka tetap tenang, mereka tetap mantap. Walaupun ada yang terbunuh, walaupun ada yang syahid, walaupun ada yang disiksa, walaupun ada yang dirampas, tapi dengan la ilaha illallah mereka tetap tenang dan tentram, saudara. Karena itu jangan kita menjadikan seakan-akan kita ini mendapatkan satu cobaan, goncangan yang lebih daripada mereka. Enggak, kecil. Ini kecil, cuma kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah-nya ini yang kurang mantap. Arsy Allah menjadi tenang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manusia sekecil ini kok bingung setiap saatnya. Mantapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mantapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Apapun yang di hadapan Anda, maka Anda tidak akan gentar. Anda pun tidak akan takut, Anda tidak bingung, Anda tetap yakin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda selalu dalam ridho Allah. Saudara, ridho kepada Allah itulah yang membuat tenang. Pasrah dengan takdir Allah itu adalah ketenangan jiwa. Karena itu dikatakan al-musallim fi umurihi lillah atau ilallah yusamma al-abdal mustarih. Orang kalau sudah pasrah dengan ketentuan Allah, itu disebut hamba yang tenang jiwanya. Tenang aja. Kalau ada malam hari yang gelap, tunggu sebentar lagi ada fajar dan ada terbit matahari. Kalau ada puasa yang menahan lapar dan haus, tunggu sebentar lagi ada maghrib, kita akan berbuka dan akan makan dan minum. Kalau ada dalam masalah, tunggu, dalam kesulitan tunggu, sebentar lagi akan datang bantuan Allah dan akan menjadi mudah segala urusan yang sulit. Inna ma'al usri, inna ma'al usri. Karena itu ya ikhwani, nggak usah kita menjadi orang bingung, tetap aja dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ujian yang kita dapatkan itu adalah kecil dibandingkan orang-orang yang dahulu. Kecil. Kalau kita berkaca bagaimana ujian daripada para sahabat, para keluarga Nabi, satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Ka'bah. Nabi sujud di hadapan Ka'bah. Ada seorang kafir yang syaqi, yang betul-betul hatinya diliputi benci kepada Nabi. Dia membawa isi perut unta. Anda bisa bayangkan beratnya dan besarnya. Ditaruh ada di kepala Rasulullah SAW.
sehingga Nabi tidak bisa mengangkat kepalanya. Dari kejauhan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra menyaksikan bagaimana diperlakukan ayahnya seperti begitu. Lari, dibersihkan satu persatu oleh Siti Fatimah. Dibersihkan satu persatu. Sambil menangis Siti Fatimah karena ayahnya dilakukan demikian. Itulah yang disaksikan, yang dirasakan oleh mereka. Terjadi peperangan Uhud. Dan di situ kurban banyak juga dari umat Islam. Orang kafir 70, orang Islam juga 70. Dan Nabi saat itu gigi Rasulullah pecah, berdarah, terkena panah. Nabi SAW selalu mengusap darahnya karena khawatir darah itu jatuh ke bumi, maka akan jadi bala. Itu dia ada di bumi. Ketika itu sahabat datang kepada Nabi meminta, "Ud'u alaihim ya Rasulullah." Doakan mereka ya Rasulullah. Doakan hancur mereka. Doakan disiksa oleh Allah. Nabi mengangkat tangannya. Para sahabat amin, menunggu apa doa Nabi. Tapi doa Nabi, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Jangan engkau siksa kaumku ya Allah, karena mereka tidak berilmu. Turunlah ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau memang akhlakmu adalah sangat agung wahai Rasulullah SAW. Tersebar saat itu bahwa Nabi wafat dalam peperangan Uhud. Kemudian orang-orang di Madinah gempar. Ada satu ibu, dia kelihatan tegang sekali. Keluarganya, anaknya, suaminya, saudaranya ikut dalam peperangan. Satu orang menghampiri, "Bu, jangan ditunggu, suami Anda syahid." Alhamdulillah, aku bangga suamiku syahid. Datang lagi lainnya, "Saudara Anda juga anak-anak Anda syahid." Aku bangga mereka syahid, tapi bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad selamat. Aku tidak menjadi tenang kalau belum menyaksikan beliau selamat. Setelah menyaksikan Rasulullah, menangis dia sambil menyatakan, "Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah." Semua musibah yang tidak menimpa engkau bagiku adalah kecil ya Rasulullah. Karena itu ya ikhwani, kalau Anda mempunyai iman billah, iman kepada Rasulullah, jangan menganggap Anda ini menghadapi gunung yang menjulang atau beban yang berat. Anggap itu debu semuanya, karena tidak ada yang bisa menandingi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terakhir ya ikhwani, carilah ridha Allah setiap saatnya ya. Dengan Anda ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadits qudsi. Allah berfirman, "Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu ila sabi' min auladih minal aulad." Aku ini Allah, kalau ditaati aku ridho. Aku ini Allah, kalau ditaati aku akan ridho. Dan jika aku ridho, aku berkahi. Berkah anaknya, berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah umurnya, dan barokahku tidak ada ujungnya, tidak terbatas. Semua anak cucunya akan dapat berkahnya dia. Anda lihat bagaimana kalau sudah menjadi anak cucu orang yang soleh, asal diikuti oleh anak cucunya akan dapat barokah datuk-datuknya saudara. Wa kana abuhuma salihah.
berkat orang tua yang soleh, akhirnya anak cucu akan mendapatkan berkah semuanya. Karena itu jadilah kita orang tua, orang yang soleh, untuk anak kita mendapat barokah menjadi anak yang soleh, cucunya mendapat barokah menjadi cucu yang soleh, dan seterusnya. Barokahku, kata Allah, tidak ada ujungnya. Yang kedua, aku adalah Allah. Jika aku dimaksiati, aku marah. Jika aku marah, aku melaknat, dan laknatku akan sampai kepada 7 turunan dari kepadanya. Intabih ya ikhwani, jangan sampai kita remehkan itu maksiat. Khawatir di situ ada laknat Allah, dan tidak berhenti Anda yang menjadi terlaknat, bisa sampai ke 7 turunan ya ikhwani. Kalau tidak, Allah ampuni dosa-dosa Anda. Karena itu, ayo bubar dari majlis ini, kita menjadi orang yang ridho terhadap Allah, ridho terhadap Islam, ridho terhadap Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad kiblat dalam hidup kita untuk mendapatkan ridho Allah. Tirulah Nabi Muhammad bagaimana dalam keluarga, bagaimana dalam bermasyarakat, bagaimana dalam ibadah, dalam adah. Dan ayo kita menjadi orang-orang yang benar-benar harapannya adalah ingin dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Harapannya ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka segala menutup hati kita. Allah pancarkan cahaya iman dalam hati kita, sehingga kita bisa terbimbing ke jalan yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan insya Allah, Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad dalam mimpi kita, dalam yaqadhah kita, di dunia, di barzakh, di akhirat, sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Al-Habib Zainal Abidin bin Syihab yang telah mengumpulkan kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan insyaallah rumah ini akan menjadi berkah Habib, dan mudah-mudahan antum hartanya menjadi berkah, umurnya jadi berkah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.